Alhamdulillah, pada malam minggu kali ini kita sedikit mentakrir kitab dari kitab Kanzun Najah was Surur, juga dari kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais tentang kemuliaan bulan suci Ramadan. Yang pertama yang akan saya sampaikan hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, "Lau azinallah lil ardi was samawat an tatakallama faqala fabasyarata man sama ramadhana bil jannah." Yang pertama kata baginda Rasul, seandainya Allah izinkan langit dan bumi untuk dapat berbicara, khususnya ketika masuk bulan suci Ramadan, la basyarata man sama Ramadan bil jannah, maka bumi dan langit akan bersuara, akan berbicara dengan suara yang lantang. Apa ucapan mereka? Man sama Ramadan bil jannah, buat orang yang puasa di bulan suci Ramadan, buat orang yang ibadah di bulan suci Ramadan, maka ada surga yang telah Allah siapkan untuk mereka. Alhamdulillah. Makanya hadirnya Ramadan ini satu bulan, hadirin. Banyak orang salah kaprah, disangka Ramadan itu hanya di awal saja dan di akhir, tengahnya bolong. Tidak, namanya syahrul Ramadan, bulan Ramadan, maka ibadahnya juga harus satu bulan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Dan inilah amalan-amalan yang dapat menghantarkan seorang hamba menuju derajat yang paling tinggi di sisi Allah, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi minta sama Allah ya, di mana-mana rame, makin akhir makin rame ya. Makanya kembali ke diri kita masing-masing ya, bahwa amalan ibadah yang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan dan semasa hidup kita, untungnya buat kita ya, karena kuburan masing-masing, kuburan sendiri-sendiri dengan amalnya masing-masing. Dan Allah nyatakan di dalam Al-Quran, jazaan bima kanu ya'malun, balasan yang Allah berikan tergantung seberapa banyak kualitas atas amal ibadah seorang hamba yang mereka lakukan sewaktu hidup di alam dunia. Nah, jadi ini kita orang-orang yang peduli dengan Ramadan adalah orang-orang yang peduli dengan diri kita, bahwa kita pengen hidup nikmat bukan cuma di alam dunia, terlebih nanti kehidupan yang abadi di negeri akhirat. Maka dalam satu kitab, ini saya bawa kitabnya ini, Kanzun Najah was Surur, buah karya Imam Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir Al-Makki Asy-Syafi'i. Di dalam kitab Kanzun Najah dikatakan, qad jaa syahrus shaumi fihi al-aman wal idku wal fauzu bisuknil jinan. Nyambung nih. Kata Imam Abdul Hamid dalam kitab Kanzun Najah, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan puasa, bulan kita qiyamul lail, kan gitu ya, yang kita baca tuh, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyam, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyam. Dua. Yang pertama, Ramadan hadir untuk bulan puasa. Maka Rasul SAW bersabda, siyama lailihi siyama naharihi wajiba, puasa di siang hari bulan Ramadan hukumnya wajib. Wa qiyama lailihi tatawwa, dan qiyamul lail di malam-malam bulan Ramadan itu sunnah. Tapi saya ingin katakan, tidak ada pahala sunnah khusus di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena setiap amalan sunnah Allah berikan pahala wajib, setiap amalan wajib Allah berikan pahala 70 wajib. Alhamdulillah. Untung gak jadi umat Nabi Muhammad. Oh, semuanya ada di kita, Bu. Semuanya ada di kita, Pak.
Khairul ayyam, sebaik-baiknya hari, yaumul jum'ah hanya milik umat Nabi Muhammad. Sayyidus syuhur, rajanya bulan, Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Bahkan kita semua umat Nabi Muhammad, Allah nyatakan kuntum khaira ummah, bahwa umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya umat. Umat yang kayak gimana dulu Bu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat Nabi Muhammad yang terbaik adalah umat Nabi Muhammad yang menyeru atas setiap kebaikan. Ada kebaikan diajak orang, ajakin aja Bu, mau nggak mau terserah dia. Itu taufik hidayah dari Allah. Yang penting tugas kita balighu anni walau ayah, sampaikan walau satu ayat. Sampaikan dariku kebenaran dari Allah walaupun cuma satu ayat. Jadi tugas kita cuma ngajak. Dari musala Iftul Huda siap-siap salat Isya kita tarawih. Karena memang hanya ada dua amalan yang hanya ada di bulan Ramadan. Hanya ada dua amalan yang hanya ada di bulan suci Ramadan, tidak ada di bulan lain. Yang pertama syam tadi. Yang kedua qiyam. Qiyamul lail. Qama Ramadhana. Ulama ahli hadis sepakat bahwa qiyamul lail, salat malam yang hanya ada di bulan suci Ramadan adalah salat sunnah tarawih. Saya sering bikin status tuh bahwa Ramadan satu paket, Ramadan puasa dan tarawih. Jadi nggak boleh dipisah, nggak boleh ditinggal satu. Saya mah rajin Ustadz, puasanya pol 30 hari, 1 bulan penuh saya puasa. Tapi mohon maaf Ustadz, saya terawihnya bolong 29 kali. Bolong 29, nggak pernah terawih. Karena hadisnya sahih. Ini orang akhir zaman nih ngomongin hadisnya apa hadis Ustaz, hadisnya apa Ustaz? Nih gua kasih tahu hadisnya sahih. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Di hadis lain man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Di riwayat yang lain digabungkan oleh baginda Rasul, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban. Jadi ada hadis lain buat puasa, hadis lain buat tarawih, ada puasa dan tarawih Rasul gabung kalimatnya. Imanan wa ihtisaban. Kata Imam Haddad, imanan dengan iman. Maksudnya apa? Kata Imam Haddad, al-ikhlasu lillah. Jalanin puasa, jalanin sholat tarawih, ikhlas karena Allah. Emang tar yang bakal ngegaji kita Allah. Yang bakal bayar apa namanya balasan kita Allah, bukan orang lain. Jadi ikhlas aja ibu-ibu udah hadir. Jangan karena saat ini jangan, udah hadir aja, emang udah panggilan iman. Puasa panggilan iman, tarawih panggilan iman. Maka orang yang tidak puasa tidak tarawih, pertanyakan imannya. Kalau masih ada mungkin imannya lemah. Wal iyazubillah, imannya udah copot dari dalam dirinya. Nauzubillah min. Ada gak? Ada kan ya? Siang-siang rokok. Kita mah husnuzon aja udah. Musafir kali Ustaz. Musafir dari mana Ustaz? Urut tetangga saya. Gila kali Ustaz, gila. Kali gila mendadak gitu ya, nggak apa-apa juga kalau gila mendadak. Kita doain gila seterusnya. Kenapa? Gogah banget puasa. Ada begitu? Ada. Nah, nanti orang-orang seperti ini, saya baca satu hadis. Ternyata redaksinya berbeda. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah ditulis seperti itu. Di dalam kitab Nuzhatul Majalis ditulis seperti ini. Boleh simak nih terakhir, nggak lama-lama kita ngaji. Mudah-mudahan manfaat ya. Jadi nanti ada orang yang datang di hari kiamat menghadap Allah dalam keadaan hina. Datang di hari kiamat dalam keadaan hina. Apa kehinaan yang mereka terima? Yadribunahu wa yasuqunahu ilan nar. Orang tersebut sedang dipukulin ame malaikat. Kalau kata bahasa orang Betawi lagi digabogin. Kayak orang zaman sekarang nih,
bangunin sahur pakai tawuran, kan PA. PA agak. Ya, Rasul bilang kalau ada ngajakin berantem lagi bulan puasa, bilang inni shaim. Ini lagi bulan puasa pakai tawuran, kan PA tuh orang. Bikinnya kagak baca bismillah emaknya bapaknya biasanya. Nah iya setan kan emang ikut campurnya setan. Makanya kalau banyak anak-anak ahlak-ahlaknya setan, periksa diri masing-masing nih. Waktu berbuat, waktu nangkring baca doa apa kagak? Begitu kata ulama lah, memang kata saya. Makanya doa dari Nabi SAW, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Jelas Rasul ngajarin, ya Allah hindarin setan, jauhin setan dari apa yang telah engkau anugerahkan, dari apa yang engkau akan anugerahkan kepada kami. Jadi kalau baca doa insya Allah anaknya soleh. Amin ya Rabbah. Ntar malam jangan lupa baca doa. Kalau nggak baca doa tendang aja udah. Baca doa lo bang. Dalam keadaan hina, dipukulin, digebukin ame malaikat. Selesai sampai situ saya pikir belum nyampe. Wa yasukunahu ilan nar. Ini di kitabnya ada nih. Ini kitab gundul ini, nggak ada barisnya ini. Yang mau baca boleh minjem kitab saya. Karena banyak orang zaman sekarang belagu banget hidupnya. Nggak bisa baca kitab nyalahin ustadz. Nggak bisa baca kitab ngeremehin ustadz. Banyak kayak begitu gak? Banyak, pakai ngeritik lagi, pakai dicoret lagi ustadznya, nggak boleh jadi imam. Ya ilaha illallah. Iya bu, dicoret jadi imam. Nyantren gue 6 tahun bikin dicoret. La ilaha illallah. Sini adu baca kitab kalau berani. Baca Iqra masih belatat-belotot aja. Jadi Bilal masih belatat-belotot, suruh jadi imam takut, pakai nyoret ustadz. PA. Fayata'allaku bin nabi. Ini umat, ini orang segerombolan orang yang dia lagi dipukulin sama malaikat, hampir pengen didorong masuk ke dalam jurang api neraka. Yata'allaq bin nabi. Ini di kitab Faidul Mukhtaru nggak ada Jan. Ini baru saya baca tadi. Jelang-jelang jam 5 tuh habis baca Quran, kita baca kitab, ternyata luar biasa. Fayata'allaqu bin nabi. Ini orang ngegaet, ngegantung sama Nabi, minta tolong ya Rasul, syafi'ni ya Rasul. Tolongin saya ya Rasul, saya umatmu. Saya umatmu ya Rasul. Wah, dengerin. Fayaqul, maka Nabi bertanya kepada para malaikat, maka nazanbu, apa dosanya orang tersebut? Sampai engkau para malaikat mukulin, sampai engkau para malaikat pengen dorong masuk ke dalam jurang api neraka. Apa dosanya? Fayaqul adraka syahra Ramadan fa'asallaha ta'ala fi. Ya Rasul, ini umatmu yang lagi digebukin malaikat pengen didorong masuk ke dalam jurang api neraka adalah umatmu yang dulu sewaktu hidup di alam dunia adraka Ramadan, mereka jumpa Ramadan fa'asallaha ta'ala fi, bahkan mereka berani berbuat hina, berbuat maksiat di bulan mulia dan agung bulan suci Ramadan. Ada gak yang maksiat? Maksiat banyak gak di bulan Ramadan? Majang paha, maksiat tuh. Depan saya lagi. Serius? Ya Allah bu. Pulang Jumatan dari Arya Duta kemarin, la haula wala quwata illa billah. Mana macet lagi. Pas banget posisi depan kita. Coba itu ujian nggak? Ujian. Untung masalah ini saya pernah tanya sama kiai saya, Kiai Ma'mun Mahbub waktu di Darul Rahman. Kiai, gimana hukumnya? Gimana caranya kita ngeles dari perbuatan maksiat yang ada di depan mata kita? Merem kagak mungkin. Melek dosa. Kalau Mas Tio jadi yang ngebudi motornya, dipepet terus sama dia. Diparahin rumahnya di mana ini? Maka hukumnya boleh melihat, tapi jangan sampai menimbulkan syahwat. Kenapa? Karena salah satu yang dapat menggugurkan kita punya pahala puasa an-nazaru bisyahwah. Dikit lagi. Ini minta tolong ceritanya Nabi. Ya ta'allaq. Dia ngeglendot, dia ngegantung amin Nabi Muhammad.
Fayuridun nabi, tuh lihat saking baiknya Nabi Muhammad, yuridun nabiyyu, Nabi kepengen nolongin umatnya nih. Nabi tuh orang zurrahmah, udah paling yang punya paling kasih sayang, paling banyak rahmatnya Nabi Muhammad. Sampai dia Sallallahu Alaihi Wasallam nggak tega ngelihat umatnya digebogin sama malaikat, jangan sampai masuk neraka. Yuridun nabiyyu ayyashfa'a fi, pengen Nabi Muhammad nolongin umatnya, pengen Nabi Muhammad nolongin umat ayyashfa'a fi. Yashfa' itu artinya syafaat, nolongin. Fayuqal, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat juga berkata, ya Muhammad inna khosmahu Ramadan. Wahai Rasulullah, musuhnya yang bikin dosa dia adalah dia kagak mau hormatin bulan Ramadan. Dia hinain bulan mulia, bulan Ramadan. Dengan cara apa? Dengan cara mereka berani berbuat maksiat di malam ataupun siang bulan suci Ramadan. Ini tamu mulia, kita berbuat hina, na'udzubillah. Fayaqulun nabi, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ana bariun mimman khosomahu Ramadan. Aku terbebas, aku nggak mau peduli, aku terlepas dari setiap orang yang tidak mau menghormati bulan suci Ramadan. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terus minta taufik hidayah dari Allah. Ingat, terakhir saya sampaikan, setiap hadirnya bulan Ramadan adalah hadirnya kemuliaan buat diri kita semua. Ambil bagian itu semua. Di setiap lini ambil. Apa yang kita punya anugerah dari Allah buat bulan suci Ramadan, ambil. Biar apa? Biar Ramadan datang kepada umat Nabi Muhammad benar memberikan kemuliaannya, memberikan keagungannya, memberikan keberkahannya untuk kita semua, insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.